Hello everyone, my name is Jonathan Bonuturi Santuri. I was born in Bekasi, 28 November 2004. Now I am a student Bangun Luhur 2 Servasius High School, grade 12. Now I want to tell you how I present my vocation of profession project. And I will tell you all the quotes I have are to be someone, you have to have a lot of useful relation. Enjoy. Why I'm special? Abdi khusus sabab, abdi sok resep kana kegiatan, 2. Kuring paduli ka batur, 3. Kuring sensitif ke jalma sejen, 4. Kuring sok usaha ngabahagiakeun kolot, 5. Kuring salawasna nyoba ngahargaan ngabatur. 我想告诉你所有我擅长的活动，所以我擅长的活动是分析。让我们继续我喜欢的事情。我喜欢的活动是领导一家处理事情，并处理损坏机器的关系。那么在我看来，最有成效的活动是在一家公司担任提审工程师，同时在一家公司担任结构公司程序工程师。Jadi menurut saya itu expert di bidang mechanical design and construction. Selanjutnya kita lanjut ke di mana saya akan melanjutkan jenjang kuliah saya. Saya akan melanjutkan jenjang kuliah di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, dan juga pilihan keduanya adalah Institut Teknologi 10 November, Fakultas Teknik Mesin juga. Kita lanjut ke apa sih suka duka, faktor pendukung, jenjang karirnya, pendapatan, dan juga job description, dan juga faktor penghambat apa yang ada di Fakultas Teknik Mesin dan juga setelah jenjang pekerjaannya. Kita mulai dari jenjang karir. Yang pertama, kita bisa menjadi maintenance engineer, yang kedua menjadi reservoir engineer, yang ketiga menjadi PLC design engineer, dan setelah mantap dari semuanya itu, kita bisa menjadi structural engineer. Nah, kita lanjut ke suka duka. Suka dukanya menjadi pekerja di teknik mesin adalah pekerja dan juga mahasiswa ya. Yang pertama adalah lembur kerja dan juga lembur tugas. Secara teknik mesin itu merupakan hal yang sulit secara teknik. Yang kedua adalah deadline kerja dan tugas yang terburu-buru. Nah, ini sukanya. Yang tadi sukanya, sekarang kita lanjut ke duka. Yang pertama, mendapat tunjangan yang besar, itu merupakan suka dari teknik mesin tersebut, dan juga di mana ada duka pasti ada sukanya. Nah, ini merupakan hasil dari kalau kita bisa lembur kerja, deadline kita bisa menyelesaikan dengan sebelum deadline, ya seperti itu. Kita lanjut ke job description-nya, apa aja sih
Yang pertama menurut saya menganalisis, yang kedua merancang, yang ketiga mengelola, dan setelah dari menganalisis, merancang, dan mengelola, kita lanjut ke merencanakan. Nah, setelah dianalisis, lalu dirancang, dan dikelola dengan baik, lalu direncanakan, kita harus mengembangkan semua apa yang menjadi ide kita, yang sudah kita analisis, yang sudah kita rancang, yang sudah kita kelola, dan juga sudah kita rencanakan. Jadi, pekerjaan kita tidak menjadi tidak menjadi sia-sia lah. Jadi kita lanjut ke faktor pendukungnya apa aja sih kalau misalkan di teknik mesin itu. Faktor pendukungnya adalah yang pertama bekerja dengan rajin. Nah, kalau kita bekerja dengan rajin itu sangat bisa membantu dalam kita menyelesaikan tugas maupun kerja. Nah, yang kedua adalah tidak menyepelekan adanya kerja, adanya tugas. Dikarenakan jika kita menyepelekan atau menunda-nunda, bisa kita terburu-buru menyelesaikannya. Tidak bisa santai-santai setelah mengerjakan tugas. Jadi mempunyai tekanan dalam mengerjakan tugas ataupun kerja. Nah, yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas. Jika kita mempunyai pengetahuan yang luas, kita juga bisa gampang mengerjakan sebuah kerja ataupun tugas yang diberi oleh atasan maupun dari dosen, dari guru kita. Nah, di teknik mesin itu diperlukan keahlian menggambar. Kenapa diperlukan keahlian menggambar? Karena kita merancang mesin. Nah, jika merancang mesin, kita harus tahu berapa ukurannya. Jadi kita harus pintar menggambar, pintar menggambar dengan presisi agar semuanya terhitung dengan baik. Kita lanjut ke faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya apa aja sih? Nah, ini yang tadi. Yang pertama adalah sifat yang malas. Nah, kenapa sih sifat yang malas menjadi faktor penghambat? Karena jikalau kita malas-malasan, tugas kerja itu tidak bakal selesai. Akan dituntut-tuntut terus dan juga diburu-buru oleh kerja dan tugas itu. Yang kedua, tidak mempunyai relasi. Nah, tidak mempunyai relasi juga menjadi faktor penghambat karena kalau kita kesusahan, kita tidak mempunyai orang-orang yang bisa kita tanya dan itu ternyata mempengaruhi keberhasilan tugas atau kerja kita. Yang ketiga, tidak mempunyai pengetahuan yang luas. Tidak mempunyai pengetahuan luas menjadi faktor penghambat dikarenakan jikalau tidak mempunyai pengetahuan luas, kita menjadi repot akan semua tugas-tugas dan juga kerja yang kita lakukan. Yang keempat ada tidak teliti, tidak teratur, dan tidak disiplin. Nah, jika tiga ini tidak bisa dipenuhi, maka kita akan kesusahan dalam mengerjakan tugas. Kita lanjut ke pendapatan. Nah, selama saya mendapat info dari expert yang sudah saya wawancara, nah pendapatannya bisa 7 sampai 50 juta nih per bulan. Kita lanjut ke nah, ini dia mahasiswa yang saya wawancara yang bernama Sharon Zevanya Pasaribu. Dia mahasiswa FTMD ITB pada tahun 2019 yang lahir pada tanggal 24 Juni tahun 2001. Punya email Sharon Zevanya Pasaribu 24@gmail.com. Nah, kita lanjut ke hasil wawancaranya apa aja sih? Nah, dikutip dari apa saja yang dibicarakan oleh Abang Sharon, yang pertama adalah sebagai mahasiswa FTMD harus berwawasan luas,
Yang kedua, harus teliti sebagai mahasiswa FTMD, dikarenakan FTMD itu harus sangat butuh ketelitian. Yang ketiga, harus mengerti teori yang diperlukan di FTMD, jikalau tidak, bakal kesusahan atau keteteran dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke expert. Nah, expert saya adalah Mangatrus Senturi. Ini merupakan saudara saya. Dia bekerja di PT Yamaha Indonesia Motor MFG, bekerja di PT Yamaha Indonesia Motor MFG dan menjabat sebagai Supervisor Production Engineering. Lahir di Sibolga 3 September 1976. Yang mempunyai email mengatur_pe3@yamaha.motor.co.id. Nah, hasil wawancaranya adalah yang pertama, harus mampu melaksanakan semua tugas atau pekerjaan jika ingin sukses atau mendapat jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, harus ikhlas dalam menjalankan tugas, karena jika kita tidak ikhlas, akan menghambat juga pekerjaan atau tugas kita. Yang ketiga adalah harus bisa menjadi pemecah masalah dan juga harus bisa jadi pemimpin bagi orang lain. Nah, ini sebenarnya harus satu paket, dikarenakan kalau kita menjadi pemimpin bagi orang lain, kita harus juga bisa menjadi pemecah masalah. Jadi, jikalau ada masalah di pekerjaan maupun di tugas. Mungkin segitu dulu presentasi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi Bang Sharon, kenapa nih alasan ngambil jurusan FTMD ini? Kalau aku milih FTMD karena emang fokusnya di fisika sih. Aku paling suka fisika. Gitu. Jadi kayak analisis struktur, terus ya fisika kayak SMA lah, tapi lebih advance saja gitu. Hanya milih di FTMD sih. Oh, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kapan sih bisa muncul motivasi bisa milih FTMD ini, Bang? SMA kelas 1. Kelas 1 ya? Aku udah ngincer di TB. Oh. Nah, terus keunggulan dari jurusan ini menurut Abang apa? Nah, di jurusan ini menurutku, ini sih, apa ya, karena mesin itu kan ya ini lah yang perintis revolusi industri lah. Jadi dasarnya dari semua teknologi yang ada sekarang tuh ya di FTMD, kayak mesin, material, dirgantara. Itu semua tuh menurutku yang membuat 3 bidang yang membuat teknologi maju banget lah dari dulu sampai sekarang. Oke. Kalau menurut Bang Sharon gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, status akreditasnya di ITB udah nggak diraguin lagi lah ya? Ya. Nah, akreditasnya di ITB, kalau FTMD apa nih? Kalau di jurusanku, aku jurusan material. Itu, ya motivasi buat material juga perlu nggak nih? Masuk jurusan material? Nggak usah. Oh, nggak usah. Kalau di FTMD itu yang pertama dari BAN PT, yaitu akreditasinya A. Itu yang dari nasional. Nah, terus di FTMD itu juga ada akreditasi dari Jerman, ASIN. Maksudnya apa? Akreditasi Jerman, jadi bangun pagi-pagi menuju meja belajar untuk mempelajari cara masuk FTMD. Tak tahan rasanya ingin segera tidur, lupa belum lulus FTMD. Mau masuk harus belajar agar
hatiku, aku mau masuk FTMD.